Halo, assalamualaikum, Xiaomi 12. Saya senang akhirnya flagship Xiaomi ini dirilis resmi di Indonesia. Saya sempat berharap Xiaomi punya harga gila, namun memang Rp9.999.000 selalu jadi patokan untuk bandrol dari 3 flagship Xiaomi terakhir. Segitulah harganya sejak Xiaomi Mi 10 lalu ya, dan selalu dijual untuk varian RAM 8GB dengan storage 256GB. Dan selalu juga menggunakan chipsetnya Snapdragon seri teranyar dan juga teratas, yaitu seri 8. Berbicara spek hardware mesti menawan ya, ini Xiaomi bung. Tapi highlight utama di Xiaomi 12 ini ada pada dimensinya. Compact dengan screen to body ratio yang tinggi, membuatnya nyaman digenggam dengan satu tangan. Tak banyak ya flagship Android yang bisa begini. Lebih hebat lagi, meski compact dan tipis, Xiaomi masih bisa membenamkan baterai 4500 mAh ke dalamnya dan tetap punya pengisian daya cepat 67 Watt dengan kabel atau 50 Watt secara wireless. Dan hey, layarnya curve loh. Sangat jarang ada di smartphone compact, panelnya sendiri AMOLED, dan tentu in-display fingerprint scanner. Dengan kedalaman 68 miliar warna, ini wow banget nih. Refresh rate-nya 120Hz dan support Dolby Vision, serta punya perlindungan Gorilla Glass Victus. Untuk multimedia, ini mah pasti nikmat ya, apalagi Xiaomi menyematkan 2 speaker yang ditune oleh Harman Kardon dengan posisi yang simetris, outputnya hidup sekali, depth hadir. Meski dengan ukuran mungilnya ini, power terasa tidak berlebih ya jadinya. Ada 3 warna yang masuk ke Indonesia, abu, biru, dan ungu. Ya, ini warna terakhir yang saya sebut tadi, manis ya. Cocok lah waktu difoto sama BCL. Dalam banyak aspek, Xiaomi 12 ini nampak menarik, termasuk flagship yang saya nanti-nantikan juga ya selama ini. Performa Snapdragon 8 Gen 1 tak perlu diragukan lagi. Untuk pemakaian sehari-hari saya yang banyak berkutat dengan sharing konten ke banyak sosmed, komunikasi sana-sini, streaming bola dan video lainnya, tidak ada kendala yang berarti sama sekali. Itu termasuk buat gaming ya, PUBG Mobile doang mah bisa dilahap sampai frame rate ekstrim di grafis HDR. Mantep loh ini. Kemudian kalau mau grafis Ultra HD juga bisa, tinggal turunkan sedikit frame rate-nya ke Ultra. Main dengan WiFi suhunya lebih aman, sementara saat menggunakan koneksi seluler, daerah sekitar kamera mengalami peningkatan suhu yang signifikan. Mungkin akan lebih tinggi lagi di game yang lebih berat ya. Sejauh ini untuk PUBG Mobile sih aman, lancar, dan nikmat. Walau skill saya di one-on-one encounter masih sangat perlu diasah. Namun saat saya melihat battery usage-nya yang sudah dilalui, agak heran sih dengan screen on time-nya yang tergolong rendah. Antara 1,5 sampai 2 jam saja ya kebanyakan, dengan total usage 29 sampai dengan 36 jam dan semuanya terhubung ke WiFi. Pernah sekali lebih panjang sekitar 3 jam 25 menit lah ya SOT-nya. Dengan total usage 28 jam, ini waktu saya gunakan menonton pertandingan bola. Di satu sisi, ini punya arti Xiaomi 12 ini bisa bertahan lama ya dengan pemakaian casual dan banyak idle untuk ukuran flagship yang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Di sisi lain, ini artinya saya tidak terlalu memilih menggunakan Xiaomi 12 ini dibandingkan satu smartphone saya yang lain. Saat ingin melakukan aktivitas di smartphone, semisal buka sosmed dan juga browsing e-commerce. Betul, beberapa komentar di video unboxingnya terasa sudah mewakili apa yang saya rasakan. Xiaomi 12 adalah smartphone yang sangat bagus, namun punya PR banyak di satu bidang ya, yaitu user experience. MIUI masih belum bisa memberikan kenyamanan yang mungkin diharapkan oleh mereka para pengguna flagship smartphone. Bahasan ini sudah sering saya lontarkan dari sejak mencoba smartphone Xiaomi beberapa tahun lalu. Saya berharap minimal MIUI di flagship bisa lebih baik daripada di seri Redmi Note lah ya. Ada yang bilang MIUI versi Cina sana lebih baik. Wallahu alam, mengingat saya udah nggak pernah ngoprek dan juga udah nggak pernah beli Xiaomi non-resmi. Cuma mengingat dulu saya betah pakai Xiaomi Mi 9, bisa jadi ya. Di pengujian hari terakhir, akhirnya saya intensifkan penggunaan plus mematikan koneksi WiFi.
Saya banyakin gaming, saya banyak pakai kameranya, dan juga saya gunakan untuk streaming. Dan hasilnya bisa didapat screen on time hingga 4 jam 12 menit dengan total usage 20 jam 33 menit. Karakter Snapdragon 8 Gen 1 sejauh ini mulai kelihatan ya. Tidak terlalu hemat baterai, tapi untungnya ketika di posisi idle tidak banyak digunakan, bisa kok bertahan melebihi 1 hari 1 malam. Nah, untuk kamera sih mantap ya. Flagship Xiaomi sejak Mi 5 dulu memang saya suka kameranya. Xiaomi 12 sendiri hadir dengan setup 3 kamera, wide 50 megapiksel, ultra wide 13 megapiksel, dan telemakro 5 megapiksel. Kamera utamanya pakai sensor Sony IMX766, jadi bisa rekam video hingga 8K 24 fps. Dan hasilnya juga stabil ya, meskipun kita rekam di 4K 60 fps. Sementara kamera depannya 32 megapiksel dengan perekaman video maksimal di Full HD 60 fps saja. Mode kameranya lengkap, portretnya rapi, low light juga perform very well ya. Bisa diandalkan, terbukti dari perbedaan mode normal dengan night mode yang cenderung minim. Jadi overall kameranya bagus, dengan ruang buat improvement masih ada buat mikrofonnya saat merekam video. Yang hasilnya kira-kira seperti ini. Direkam di 4K 30 fps. Stabilitasnya kerasa ya. Steady Video Pro. Kayak nggak digerakin sama sekali. Steady Video doang, bukan yang Pro. Kemarin dicoba di low lights, dia tetap terang. Dan tetap stabil juga sih segini, lebih stabil dibanding mode auto ya. Tapi auto juga udah stabil sih. Keren emang kameranya Xiaomi 12. Rekam video malam-malam indoor, apakah tetap bagus? Nah, kalau di sana yang terang kelihatan bagus ya. Karena buat foto sih, kemampuan low lights-nya ini keren. Jadi belum bobo? Belum. Mau apa emang? Perekaman tadi di 4K 60 fps ya. Yang mana segitu aja udah lumayan terang. Nah, saya turunin ke Full HD 30 fps, jadi shutter speed-nya bisa lebih lambat, biar cahaya bisa lebih banyak masuk. Dan hasilnya seperti ini. Silahkan dilihat stabilisasinya juga. Sorry kalau berantakan. Nah, kalau di mode Steady Video Pro kelihatan ya, pasti lebih gelap karena dia processingnya lebih banyak. Lebih halus memang gerakannya, tapi ya detail menurun sama brightness juga kerasa jauh lebih gelap. Nah, kalau ini Steady Video aja, bukan yang Pro, jadi stabilisasinya tidak se-advance yang Pro, tapi malah warna lebih terang di mode ini. Segini aja cukup, banyak nggak usah yang Pro ya kalau buat indoor. Kecuali kalau kamu gerakannya ekstrim banget, baru mungkin pakai yang Pro. Tapi ingat, konsekuensinya adalah detail turun dan juga brightness turun. Oh, ini kamera depannya. Hai Bobo, Dek. Hai Bobo. Nggak nonton Milan? Enggak. Kenapa malu-malu? Kamera depan Full HD ya, maksimal. Dan saya akan buka masker. Kita akan disimak audionya. Ada backlight juga kayak gini. Dan ini lighting yang pas. Bagus. Kita coba di indoor ya. Sekarang di indoor dengan pencahayaan lampu. Oh, terasa kurang natural sih kalau di indoor di low light sini, karena dia berusaha ningkatin brightness di wajah kali ya. Ya, kamera depannya sosok.
Oke, secara keseluruhan ini adalah smartphone flagship yang sangat solid ya, looks good, feels good, dan perform dengan baik. Satu PR besar Xiaomi tidak hanya di HP ini ya, adalah masalah UI. Saya rasa ini terjadi di semua lini smartphone Xiaomi. Ya betul, ada masalah selera juga ya dalam hal ini, tapi buat saya yang sudah jajal MIUI sejak ponsel Xiaomi belum dijual resmi di Indonesia dulu, serius deh, kenyamanannya udah kurang. Efek umur juga mungkin ya, pengennya yang simple tinggal pakai. Yang pernah nyoba MIUI 4 mungkin sekarang udah pada bapak-bapak ya kayak saya. Agak sedih juga nih sebetulnya karena saya sudah kadung senang ada flagship yang compact seperti ini. Apalagi saya juga suka tuh bisa wireless charging dan juga punya layar yang curve ya di pinggirannya. Plus juga Harman Kardon ya, tuning speakernya. Segala ada ya sebetulnya Xiaomi 12 ini, tinggal membiasakan diri dan menyamankan diri dengan penggunaan MIUI. Masalahnya, waktu itu adalah sebuah kemewahan ya bagi saya dan juga mungkin beberapa orang atau kaum-kaum bapak-bapak yang waktunya sudah makin sedikit saja ya free time-nya. Namun saya berharap smartphone ini akan laris terjual untuk semua kelebihan yang dimilikinya. Biar makin banyak feedback buat MIUI juga, serius, karena saya berharap experience flagship di MIUI bisa punya perbedaan yang signifikan. Tak hanya dari performa, namun juga kenyamanan penggunaannya. Oke sip Xiaomi, good job and every other things ya. Semoga MIUI makin membaik kenyamanan penggunaannya. See you again sometimes, oke? Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.